Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما آمين يا رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فضيلة المحترمين para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat Jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian ngaji sore pada sore hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat iktikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qaumun yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ai hadza utawi iki fasal. Qaumun yuhibbuhum wa yuhibbuna. Iku ing dalem dawuh Gusti Allah rupane dawuh qaumun yuhibbuhum wa yuhibbuna. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina he wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina man utawi sapane wong yartadda iku balik murtad sapa man mingkum saking sira kabeh andinihi saking agamane man fasaufa ya'ti mongko bakal nekaake Allahu sinten Gusti Allah biqaumin kelawan siji kaum yuhibbu kang seneng sinten Allah hum ing kaum wa yuhibbuna lan seneng sapa kaum hu ing Allah. Luar biasa, luar biasa. Jadi ya seperti itu. Sampai niku nek tenggine kaum dhewe, keluargane dhewe dadi kiai ya dimusuhi. Sing paling cedhak ya bojomu dhewe iku. Sing wani nyeneni kiai. Yang mengakui kekiaian manusia siapa? Orang luar. Enggak mungkin orang dalam, apalagi keluarga, apalagi paman. Kok ya angel. Pak Lek ngakoni kowe ngalim ku angel. Ya. Cocak wingi sore kita ya. Tapi Masya Allah, ini lihat Allah kasih ganti orang-orang yang solid, orang-orang yang loyal terhadap agama Islam, justru bukan dari orang-orang yang dekat Rasulullah, tapi dari Yaman. Di Min Kindah kata Rasulullah, dari daerah Kindah, dari daerah Sukun, dari daerah Tajib. Kalau sampean mau tahu silakan di googling tuh, di Wikipedia ada, atau tanya teman-teman kamu tuh yang sudah ada di Yaman. Lalu kemudian, dan ini diperkuat dengan riwayat yang maqtu', yang hanya sanadnya berhenti sampai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau juga mengatakan ayat tersebut itu membicarakan orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman. Jadi kita ini termasuk mungkin kalau diartikan secara luas termasuk orang yang percaya dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun kita jauh dari beliau. Madinah, Kudus, sejauh apa kira-kira? Jauh sekali. Iman tak mboten sampean? Iman. Ya, muga-muga kita termasuk di dalam ayat apa? Qaumun yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wa awradan lanus nekaake al-Alusiyyu sapa al-Imam al-Alusi, tentu di dalam kitab tafsirnya, wal Baghawi lan Imam al-Baghawi juga di dalam kitab tafsir, Anil Kalabi
ojo kalbi ya, bil fathah, kalabi. Namanya kalbi artinya apa? Naudzubillah. Annahum ing sak temene kaum alladzina iku pira-pira wong akeh jahadu kang padha jihad sapa alladzina yaumal qadisiyati ing dalam perang Qadisiyah min qabailil yamani saking pira-pira kabilah wong Yaman alfani utawi 2000 wong minan Nakhai saking tanah Nakha wa khamsatu alafin lan utawi 5.000 wong mingkin data saking kota Kindah wa bajilata lan kota Bajil wa thalathatu alafin lan 3.000 wong min afna'in nasi saking pira-pira macem-maceme jenis manusia. Kalau menurut Al-Imam Al-Alusi dan juga Al-Imam Al-Baghawi ini menafsirkan ayat tersebut bahwasanya beliau mengatakan orang-orang yang dimaksud di dalam ayat qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adalah orang-orang yang ikut berjihad di perang Qadisiyah. Qadisiyah adalah satu peperangan yang mana tujuannya adalah menaklukkan Persia, yang mana dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sementara di Persia dipimpin oleh Rustum gitu. Intinya ayat tersebut kata beliau khusus kepada orang-orang Yaman yang ikut perang Qadisiyah. Bayangkan komando dari Madinah tapi ahli Yaman ikut merapat. Ala kulli hal memang orang Yaman ini sudah menjadi di dalam literatur agama Islam agak disebut istimewa. Sampai golek tenggine kitab-kitab para salafus saleh ada tanah-tanah, ada daerah-daerah yang memang secara lisanun Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dan menjadi istimewa. Salah satunya Yaman, lalu kemudian ada kota Syam, ya. Kemudian ada Kudus, Baitul Maqdis. Kudus bukan Kudus niki ya. Kalau Kudus niki ya ngemper-ngemper muga-muga gitu. Nah, di dalam catatan saya tulis gini, wa sya'nu ahlil yamani ajibun mithaluhu sya'nu tubba' al-yamani. Kondisi atau cerita-ceritanya para leluhur orang-orang Yaman itu memang aneh dan ajaib. Dulu ada seorang yang namanya Tubba' al-Yamani dari Yaman. Katanya huwa awwalu man kasa al-Ka'bah. Dia adalah orang yang pertama kali memberi satir, memberi kelambu ning gene Ka'bah. Kalau kita lihat bangunan Ka'bah itu persegi kotak niku ada kelambune dan setiap tahun diganti ketika hajian. Nah, itu yang mentradisikan awal kali adalah orang Yaman. Namanya siapa? Tubba'. Dan anehnya dialah orang yang sudah mempercayai kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum Kanjeng Nabi lahir, jauh sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi. Kok bisa tahu? Suatu saat Al-Imam Abdur Razzaq meriwayatkan sebuah cerita dengan sanadnya dari Ibnu Jurayj. Isinya gini, balaghana anna tubba'an awwalu man kasal Ka'bah al-wasail fasatarat biha. Kita tahu ada orang Yaman yang namanya Tubba'. Dialah orang yang pertama kali memasang sitar di Ka'bah. Lalu di riwayat lain
Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir di dalam kitab tarikhnya, beliau mengatakan Tubba ini adalah seorang raja yaftatihul madain. Dia seringkali menaklukkan kota-kota besar. Jadi dulu memang peradaban manusia itu saling perang. Untuk apa? Menguasai wilayah orang lain. Hingga pada suatu saat ekspansi perangnya sampai ke Madinah. Ekspansi perangnya sampai Madinah. Dan orang-orang Madinah ketika saat Tubba sampai sana itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Lalu kemudian orang-orang Yahudi ini mereka keluar bukan untuk melawan Tubba, tapi mereka keluar dengan ulama-ulama Yahudi. Kemudian mendekat kepada Tubba dan mungkin negosiasi, yang penting ojo mbok perangi, kita takluk sama Anda, kan gitu. Lalu kemudian di tengah-tengah negosiasi itu ada ulama Yahudi yang mengatakan kepada Tubba, saya kharuju bi Makkah nabiyyun yakunu qararuhu bihadzal baladi ismuhu Ahmad. Wahai Tubba, tuanku, ketahuilah bahwasanya sebentar lagi ada seorang nabi yang akan dilahirkan di kota Mekah. Akan tetapi dia tempat tinggalnya ada di Madinah, namanya adalah Ahmad. Wah, Tubba mendengar informasi tersebut, mungkin termasuk orang terpilih ya, tertarik dengan informasi adanya nabi baru. Padahal dia seorang apa? Raja. Lalu kemudian nanya, apakah sudah lahir? Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, annaka la tudrikuhu. Ketahuilah wahai Tubba, kemungkinan kamu tidak akan menangi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dikatakan oleh Tubba? Tubba mengatakan kepada kaum Khazraj dan kaum Aus, suku Khazraj, suku Aus yang sering apa? Bertengkar. Aqimu bihadzal balad fa in kharaja fikum fa'aziruhu wa saddiquhu wa illam yakhruj fa'ausu bidzalika auladakum. Wahai orang-orang Aus, wahai orang-orang Khazraj, menetaplah kalian di kota ini, Thaibah, ya kan? Menetaplah kalian di kota ini sampai yang namanya Ahmad keluar untuk mukim dan bertempat tinggal bersama kalian. Kalau dia memang datang yang namanya Ahmad ini, dukung dia, support dia, percaya dengan apa yang disampaikannya. Kalau sampai kalian tidak menangi yang namanya Ahmad ini, maka wasiatkanlah pesanku ini kepada anak keturunan kalian. Wah, Raja Tubba belum ketemu Kanjeng Nabi tapi sudah wasiat. Dan kata-katanya yang lain di dalam syairnya mengatakan gini, huddithu anna rasulal mali ki yakhruju haqqan bi ardil haram walau mudda tahri ila tahrihi lakuntu waziran lahu wabnu am. Wahai orang-orang, aku sudah mendapatkan kabar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusannya Allah, zat yang merajai seluruh raja yang ada di bumi ini. Yakhruju haqqan bi ardi haram, dia akan muncul lahir di kota suci Makkah. Seandainya umurku bisa masuk ke umurnya Nabi Muhammad, atau seandainya umurku sampai pada masa kelahirannya Muhammad, lakuntu waziran lah, maka aku akan menjadi penolongnya, pembelanya, wabnu ammin, dan aku akan mengambil dia menjadi apa namanya, ibnu am, penakanku. Berarti Arab dimantok ke Arab dipek mantu Kanjeng Nabi Tubba. Jadi orang Yaman ini punya leluhur yang istimewa. Jadi nggak aneh kalau orang-orang Yaman sekarang, para sadatuna asyraf al-habaib min alawiyin, menempati negeri Yaman. Begitu juga orang Yaman punya keanehan lain. Tadi ceritanya Tubba, leluhur mereka. Di dalam sebuah riwayat
riwayatnya sahih di Sahih Bukhari. Suatu saat ada sahabat yang namanya Imran ibn Husain. Dia mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi niku disowani oleh orang-orang dari Bani Tamim. Bani mana? Tamim. Rasulullah mengatakan, "Iqbalul busyra ya Bani Tamim." Wahai Bani Tamim, tolong terimalah kabar gembira dari saya. Apa kabar gembira? Yaitu mengajak untuk masuk Islam, bersyahadat. Lalu kemudian apa reaksi mereka? Basyartana fa'atina. Kabar gembira sudah sering kami dengar. Yang kami butuhkan bukan itu. Kami butuh uang darimu wahai Muhammad. Allah karim. Dijak masuk Islam malah jaluk duit. Tidak berselang lama, karena merasa kecewa dengan orang-orang Tamim ini, ada segerombolan manusia dari Yaman, dan mereka sowan ke Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi juga menawarkan hal yang sama. Iqbalul busyra ya ahlal Yaman idlam yaqbalha Banu Tamim. Wahai penduduk Yaman yang sedang sowan kepada saya punya kabar gembira yang mana Bani Tamim tidak menerimanya. Kalau kalian mau menerima, alhamdulillah, karena Bani Tamim tidak mau menerima. Anehnya apa? Qalu qabilna ji'naka linatafaqqah fid din wa linas'alaka an awwali hadzal amr makan. Wahai Muhammad, kami datang ke sini memang tujuan kami menerima kabar gembira tersebut, yaitu bersyahadat. Kami datang ke sini untuk mempelajari agama Islam, dan kami datang ke sini untuk menanyakan apa yang pertama kali dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi orang Yaman memang sedari awal datang ke Kanjeng Nabi itu apa? Untuk masuk Islam. Dan termasuk, ngapunten ngomong lagi, fadilahnya orang-orang Yaman. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah ngendikan gini, atakum ahlul Yaman mithlus sahab khiyaru man fil ardi. Wahai sahabatku, sebentar lagi ada saudara-saudara kita dari Yaman yang mana mereka seperti segerombolan awan mendung, dan mereka khiyaru man fil ardi, orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada kaum Ansor, seseorang dari sahabat Ansor protes sama Rasulullah, ya Rasulullah, illa nahnu, ya Rasulullah, bukankah kami ini orang pilihannya? Kok ujuk-ujuk ora kenal, ngatur apa-apa, ujuk-ujuk jenengan klaim mereka adalah orang terbaik di muka bumi ini. Lalu kemudian Kanjeng Nabi diam. Orang tersebut mengatakannya hal sama, ya Rasulullah, kok ahli Yaman, bukan kita yang menjadi orang istimewa. Kanjeng Nabi diam lagi. Sampai yang ketiga orang ini nanya lagi. Lalu kemudian Kanjeng Nabi jawabnya apa? Kalimatan khafifah, menjawab dengan suara yang lirih. Illa antum yo, kowe melu barang termasuk wong istimewa. Lagi dioyok ping telu lagi dijawab. Ini menunjukkan ahli Yaman punya tingkatan dalam hal ini punya tingkatan 3 tingkat di atas orang-orang Ansor. Karena Kanjeng Nabi apa? Illa antum, itu ketiga. Allah Akbar. Lalu kemudian yang terakhir ada riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Ketika beliau ada di Madinah bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba Kanjeng Nabi itu bersabda gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ja'a nasrullahi wa ja'al fath. Sungguh sudah saatnya datang pertolongan dari Allah, dan sungguh sudah saatnya kaum muslimin menang melawan kafir Quraisy. Wa ja'a ahlul Yaman qaumun naqiyatun qulubuhum layyinatun dha'atuhum. Dan sungguh penduduk Yaman juga akan merapat kepada kita mengikuti Fathu Makkah. Mereka adalah orang-orang yang hatinya suci, orang-orang yang taatnya tulus,
Al imanu yamanun wal fiqhu yamanun wal hikmatu yamaniyah. Ketahuilah, kalau kalian pengen lihat iman yang sejati, lihat imannya orang Yaman. Kalau kalian pengen lihat alimnya, fikihnya yang orang muslim yang sejati, lihat fikihnya orang Yaman. Kalau kalian pengen lihat hikmah, kebijaksanaan yang luar biasa seperti orang Islam, seperti Kanjeng Nabi, ngapunten. Kalau kalian pengen lihat hikmah kebijaksanaan yang luar biasa, lihatlah hikmahnya orang-orang Yaman. Makanya sekarang ini alhamdulillah shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi betul terkait kemuliaan orang-orang Yaman. Gus, kalau begitu semua orang Yaman keren dong? Enggak juga. Bajingan nggih kathah. Bahkan ngapunten, ada para sahabat yang ceto-ceto nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kelakuannya seperti fasik. Tapi yang kita sampaikan ini dalil-dalil tentang kemuliaannya orang Yaman itu bukan untuk semua individu, tergantung individunya masing-masing. Tergantung individunya masing-masing. Walaupun Kanjeng Nabi ngendikan, wah wong Yaman keren, wong Yaman, itu kan secara global. Kalau individunya tentu ada yang kafir, tentu ada yang Syiah, tentu ada yang munafik. Maka juga hati-hati, jangan sembarangan. Tapi alhamdulillah yang sampai kepada kita kebanyakan para sadah niku memang orang-orang yang punya akhlakul karimah, orang-orang yang lembut, orang-orang yang betul-betul alim, kan gitu kan. Jadi ya shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di daerah Hadramaut, di Tarim, Sewun, wah masya Allah, di Tarim ada para habaib, ada Maqam Zambal yang masih hidup, ada Habibana Umar bin Hafid. Kalau di Sewun ada pemegang kunci Maqam Habibana Ali Al-Munsib Abdul Qadir Al-Habsyi, ya masya Allah, itu guru-guru kita semua. Dan alhamdulillah tahaddutsan bin ni'mah, kita semua yang ada di sini khususnya dari Pondok Al-Fatah punya intisab kepada orang Hadramaut, punya intisab kepada Sewun, punya intisab kepada Ribatul Ilmi Syarif, punya nisbat kepada Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, melalui guru kita bersama yaitu Al-Imam Muhammad, dari abahnya Al-Imam Abdul Munsib Ali, dari abahnya Al-Imam Abdul Qadir, dari abahnya Al-Imam Muhammad, dari Sayyidil Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Betapa nikmatnya kita punya intisab ke ahli Yaman. Ini tafaulan dari ake dawuh-dawuh Kanjeng Nabi. Ra usah tekan Yaman tapi rasane wis kaya wong Yaman, atine lembut kaya wong Yaman, alime fikih kaya wong Yaman, tasawufe kaya wong Yaman. Insyaallah. Alhamdulillah. Tahadus bin nikmah mawon, boten keranten pamer ya, boten keranten pamer. Tahrimul khamri, ai hadza utawi iki tahrimul khamri iku tentang keharamane khamr, arak. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina, he wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina, innamal khamru, angin pestine utawi arak, wal maisiru lan judi, wal ansobu, iki maknane dawa, nyembelih korban kanggo brahala. Nyembelih korban kanggo brahala, kanggo kerasakti misalnya. Wal azlamu lan ngundi nasib nganggo panah, kopyok nganggo panah. Jadi orang dulu ada beberapa kondisi mereka mau melakukan, misalnya saya mau punya hajat pergi ke Semarang misalnya,
pergi apa ndak ya, itu mereka punya panah dimasukkan ke wadah-wadah, ada 3, yang satu laksanakan, yang satu jangan laksanakan, yang satu coba lagi gitu. Betul kok, ceritanya gitu. Lalu kemudian diobyok-obyok, keluar apa? Coba lagi ternyata. Seperti itu katanya. Makanya termasuk salah satu cerita bahwasanya ini termasuk jahiliyah, tapi ya karena memang sudah ada. Sayyid Abdul Muthalib, abahnya Sayyid Abdullah, itu kan ceritanya beliau itu punya anak yang hebat, punya 10 anak laki-laki semua, nggak ada yang perempuan. Kata beliau, saya nadar kalau saya betul-betul punya 10 anak laki-laki semuanya, nadar akan menyembelih salah satunya. Delalah sing terakhir niku Sayyid Abdullah paling ganteng, paling karismatik karena membawa sir nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu beliau gamang itu, Gusti ijol anak oleh ora Gusti gitu maksudnya. Nadar ijol anak, dan tentunya ini sebelum ada syariat agama Islam. Mungkin saat itu menyembelih anak aku termasuk hal yang boleh, karena Nabi Ibrahim sendiri menyembelih Nabi Ismail walaupun gagal. Sehingga cerita dikopiok ping 10 niku metune tetap nyembelih sinten? Sayyid Abdullah. Hingga akhirnya berkonsultasilah kepada seorang dukun. Katanya, kalau kamu mau lepas dari nadarmu, maka bebaskan anakmu dengan diat, membayar diah, denda qatlun nafsi, itu adalah membayar 100 unta, itu katanya. Makanya termasuk syariat Islam, kalau ada orang yang berani membunuh tanpa alasan yang jelas, maka hukumannya adalah dibunuh. Kalau mereka memaafkan, maka apa? 100 unta. Itu gara-gara kofiane metu Abdullah. Ya Allah. Innamal khamru rijsun, iku dosa min amali syaitani, saking penggaweane setan. Fajtanibu, mongko padha ninggalo sapa sira kabeh hu ing amalus syaitan, la'allakum, supaya ana sira kabeh. La'alla nek cara arti harfiahnya mbok menawa, tapi tingine Al-Qur'an niku pasti. Tuflihuna iku bejo sapa sira kabeh. Tahtawi mengku anwa'ul khumuri, apa pira-pira maceme arak, ala madatil ghaul al atili, ing atase materi etanol. Nah, angel niki wis masuk kedokteran. Etanol. Wa hadhil maddatu, lan utawi ikilah materi etanol, laha iku tetep kedue maddah madorun, utawi pira-pira bahaya, mutaaddidatun kang bermacem-macem, alal jismi ing atase awak. Bon, kita terangkan terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala ngendikan di dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum-minuman keras, lalu kemudian judi, menyembelih hewan untuk dipersembahkan ke berhala, lalu kemudian mengundi nasib lewat panah, itu semuanya adalah dosa dan termasuk perbuatan godaannya setan. Fajtanibuhu, hindarilah supaya kalian bahagia. Makanya judi, walaupun dengan sekarang ada namanya slot, judi online, wes kere tenan. Saestu judi slot apa sekarang judi slot nggih. Judi slot itu sama aja min amali syaiton, penggaweane setan. Itu sudah mentok, itu logika. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuh enggak mengatakan ini haram, itu enggak.
Soalnya biasa kata-kata haram itu ya. Tapi kalau mengatakan amali syaitan, itu perbuatan setan. Kalau orang punya logika, masa ada orang mau memiliki perilaku seperti setan? Lagi dikatain anjing saja sudah marah kok. Harusnya dikatakan setan harus lebih marah, nggak terima kan gitu kan. Nah itu makanya aneh ngomong judi itu, masya Allah, karena dia terlalu mendekat terus sama judi, akhirnya bukan la'allakum tuflihun, la'allakum khosirun kan gitu. Akhirnya kalian menjadi orang-orang yang rugi. Itu yang pertama. Lalu kemudian Imam Sa'ad di sini tidak menjelaskan keharamannya khamr, itu tidak. Beliau hanya menjelaskan dari segi segi kesehatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini halal, mengatakan ini haram. Lalu kemudian khamr itu haram. Mungkin orang zaman dulu belum tahu di balik itu semua ada hikmahnya. Dan kita memang tidak dituntut untuk mengetahui. Kalau kata Al-Imam Ali Al-Habsyi, khalaqallahul khalqa lihikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini pasti ada hikmahnya. Di dalam Kanzul Mutalsam kita sampaikan, hikmah itu tidak harus kita tahu. Iya, hikmah itu tidak harus kita ketahui. Coba kalau sekarang kita ditanya, apa sih Gusti Allah gawe semut, gunane apa? Coba kalau kita tanya, lah apa sih Gusti Allah gawe laler, gunane apa? Kita nggak tahu, kita tidak tahu. Lah apa sih Gusti Allah gawe anjing, gunane apa? Tidak tahu. Tapi kita tahu bahwasanya Allah menciptakan itu la li'abathin, bukan untuk main-main, tapi untuk benar-benar ada hikmahnya. Begitu juga al-khamr. Waktu zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin para sahabat tidak tahu bahwasanya khamr itu berbahaya bagi kesehatan. Tapi sekarang melalui ilmu sains dan modern terkuaklah, oh seberbahaya itu. Kenapa berbahaya? Khamr atau minuman keras atau alkohol yang dikonsumsi itu mengandung bahan etanol. Dan bahan etanol ini sangat berbahaya bagi tubuh. Jadi kita nggak usah mikir haramnya karena Allah, nggak, ternyata bagi kesehatan kita juga berbahaya. Apa sih bahayanya? Nazkuru, nyebut sapa kita minha saking madar. Al-amradul hadmiyata, rupane pira-pira penyakit pencernaan. Tis'ina min mi'ah, 90% minal musabina, setengah saking pira-pira wong kang kena bisa rotonil mari'i, kelawan kanker kerongkonan, minal mudminina, iku setengah saking pira-pira wong kang mendem ketagihan. Tis'una min mi'ah, utawi 90% min saratanil mi'dati, saking kanker perut, hum utawi musabin aidon halemane minal mudminina, iku setengah saking pira-pira wong kang ketagihan. Su'ul imtisasil mi'awiyyi, utawi eleke penyerapan usus. Su'ul imtisas al-mi'awi, utawi eleke penyerapan usus. Bisa babi isobatil kabidi, iku sebab lorone liver, wal mi'dati lan perut lambung, wal pankreas lan pankreas. Mohon sithik-sithik. Menurut ilmu kedokteran, bahan etanol ini sangat-sangat berbahaya bagi tubuh.
Kata beliau, pertama, hasil survei membuktikan 90% orang-orang yang terkena kanker tenggorokan itu ternyata adalah orang-orang yang terbiasa dan ketagihan minum minuman beralkohol. Jadi ya logikanya masuk minum alkohol lewat kerongkongan. Watake lagi tadang tenggorokan diombeni konoan langsung langsung loro kan gitu kan. Lalu kemudian survei membuktikan 90% orang-orang yang terkena kanker perut di lambung itu ternyata 90%-nya adalah orang-orang yang ketagihan dengan minum minuman keras. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga kandungan minuman keras yang etanol ini membuat penyerapan usus menjadi terganggu. Manganmu bermasalah. Kenapa terganggu? Karena etanol ini bisa merusak fungsi liver, merusak fungsi lambung dan fungsi pankreas. Liver itu kalau rusak berbahaya. Zat-zat yang ada di dalam tubuh kita itu kan ada zat beracunnya. Yang menyaring siapa? Ginjal. Yang menyaring siapa? Liver. Iki nek livernya rusak bahaya. Akhirnya menjadi mati karena apa? Mendem. Makanya oplosan sing kuatah ceritane nggih. Wadah ceritanya baygon, sprit apa nih, dulkolak, paramek dilebokno kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita yang innalillah kene misoe meneh modiar kon kan gitu. Sudah tahu. Padahal obat-obat saja itu ada takarannya, malah ditambahi paramek. Rumangsane oplosan wae paramek ben ora ngelu. Mati kan. Ya Allah. Makanya kalau kita melihat kondisi-kondisi seperti itu ya kadang sedih ya ngono koyo ngono iku lho. Tukune sing murah-murah. Terus akhirnya mati. Tapi di sisi lain kita juga seneng, alhamdulillah barang elek hilang. Sampah masyarakat hilang. At-talawatul baydha'u. Wah iki angel iki. Jadi saya cari artinya itu susah. At-talawatul baydha'u di Wikipedia itu tulisannya leukoplakia, yaitu luka putih di rongga mulut. Mbah biasa sampeyan maknani. Luka putih di rongga mulut. Ngoten. At-talawatul baydha'u utawi luka putih ning rongga laut. Rongga mulut kok rongga laut. Rongga mulut. Alal lisani ing atase lisan wahia lan utawi tolawah isobatun iku penyakit tatahawwalu kang berubah apa isobah ghaliban ing dalem lumrahe ila saratanil lisani marang kanker mulut. Ada lagi penyakit setelah minum minuman keras, kata beliau itu bisa menyebabkan luka-luka di dalam rongga mulut. Lukanya berwarna putih. Kalau bahasa kedokterannya leukoplakia. Kok ngerti Gus? Wikipedia kata. Jadi itu leukoplakia. Kata beliau leukoplakia ini kode. Kode untuk apa? Biasanya orang yang terkena leukoplakia itu kebanyakan larinya menjadi kanker mulut. Kanker niku kan katanya saat ini belum ada penyembuhannya atau obatnya. Nah, terus wonten niku. Silakan dicoba kalau mau untuk testimoni mungkin. Lalu kemudian iltihabul maidati, panase lambung. As-sudhiyyi kang dhuwur, al-hadi kang ganas. Wa huwa utawi iltihab maradun iku penyakit muakkidun kang pasti, muakkidul wujudi kang pasti wujude
indal mudminina, kedua wong kang mendem-mendem. Begitu juga kata beliau penyakit yang sering terkena orang-orang yang napa jenenge ketagihan minum-minuman keras, iltihabul maidah, panas, asam lambung naik, itu mengakibatkan penyakit mah yang akut. Mah itu terkesan biasa, tapi kalau tidak diobati juga lama-lama menjadi bahaya. Nah ini orang-orang yang mendem itu karena dia melukai lambungnya pasti terkena yang namanya mah akut. Tusyakilu, gawe utawa membentuk iso. Tusyakilu membentuk al-amradul kabidiyatu, apa pira-pira penyakit liver, an-najimatu kang bertahap, antana wulil khamri, saking minum-minuman keras. Bentuk ing apa? Muskilatan, ing masalah, sihiyatan, kesehatan, alamiyatan, ing dalam dunya, khatiratan, kang bahaya. Jadi kata beliau, penyakit liver, liver yang mana disebabkan karena apa tadi? Minum-minuman keras. Enggak usah minum-minuman keras, liver pun juga banyak yang terkena penyakit liver. Akan tetapi penyakit liver yang bertahap semakin lama semakin meningkat keparahannya, itu lama-lama akan menggerus kesehatan badan yang lain. Nanti kita tanya sama teman kita yang calon dokter ini, apakah betul riset yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad saat ini. Kalau tertarik bertanya, kalau cukup iman ya wis iman mawon. Pokoknya minum-minuman keras niku berbahaya. Jadi kita kalau di syariat Islam dikatakan ini halal, ini haram, ya wis ngestokake mawon. Kalau menurut saya seperti itu. Madhabnya Imam Malik itu lucu. Di dalam kondisi misal ada wadah terkena liur anjing, madhab Syafi'i bagaimana? Mengatakan sucinya itu dengan cara apa? Gebyur wadah tersebut dengan 7 kali, salah satunya dikasih debu, kan gitu. Karena menurut madhab Syafi'i ya cara nyucinya seperti itu. Tapi kalau menurut madhab Maliki, al-kalbu tahir, anjing itu suci. Nah sing najis apa nih? Liurnya itu saja yang najis. Nah terus perintah Kanjeng Nabi untuk gebyur itu bukan untuk mensucikan, itu bentuk kita ta'abbudan lillah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang urusan najis-najisan, enggak, saya mengatakan al-kalbu tahir. Madzhab Maliki mengatakan apa? Anjing itu suci. Madzhab Hanafi juga sama. Makanya kalau di Turki itu pengikut madzhab Hanafi Maliki itu mengatakan anjing itu suci. Yang najis itu cuman liurnya. Ngumbah ping pitu, tujuannya apa? Bukan mensucikan, tapi apa? Ta'abudan. Wah, no debat itu. Tidak perlu debat, iman mutlak. Itu enak itu. Makanya kalau ditanya lagi, misal kenapa khamr itu haram? Menurut saya nggak usah etanolan kesuwen, oplosan sing mendemati kateh kok pengen kok ngono kan, gitu aja kan. Nah, logikanya seperti itu. Jadi masya Allah, kalau kita bisa seperti Imam Malik dalam mengimani ayat, mengimani dalil, mengimani perintah dan mengimani larangan, wah kita enak seperti imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kenapa dikatakan As-Siddiq? Karena memiliki tingkatan siddiqiyatul kubra, selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi mengatakan setelah Isra Mi'raj, ya beliau percaya, nggak nanya-nanya, kan gitu. Wah, nggak masuk akal Kanjeng Nabi, nggak boleh seperti itu, nggak mungkin. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan julukan as-siddiqiyatul kubra, dan itu martabat yang paling tertinggi setelah kenabian.
Kita lanjut lagi. Al-iqa'u fil Qur'ani ay hadza utawi iki al-iqa'u iku irama, ritme, irama. Nggih irama nada niku. Fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala wan najmi idza hawa, wan najmi demi bintang-bintang, idza hawa nalikane ilang apa an-najm, ma dhalla ora kesasar sahibukum sapa kanca ira kabeh rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ghawa wa ma ghawalan ora nglewo utawa tersesat sapa Kanjeng Nabi. Wa ma yantiqu lan ora dawuh sapa sahibukum anil hawa berdasar hawa nafsu. In huwa balik utawi dawuh Kanjeng Nabi, in huwa ora ana utawi dawuh Kanjeng Nabi illa wahyun. In berarti nafi di sini. In huwa ora ana utawi dawuh Kanjeng Nabi illa wahyun kejaba iku wahyu yuha kang den wahyuake apa wahyu. Yang tazu jadi istimewa, beda istimewa uslubul Qur'anil Karimi apa susunan Al-Qur'anul Karim biiqa'in kelawan irama ritme yang ba'ithu kang muncul minhu saking iqa' naghmun apa nada jamilun kang endah yubhiru kang gawe bingung apa iqa' al-albaba ing pira-pira wong kang cerdas wa yastariqu lan iso maling apa iqa, mengambil perhatian maksudnya. Wa yastariqu lan iso ngambil perhatian apa iqa al asma'a ing pira-pira pengrungon. Wa yusilu lan iso ngilekake mengalirkan apa iqa ad dumu'a ing pira-pira luh air mata. Wa yastauli lan nguasani apa iqa alal ahasisi ing atase pira-pira indra pengrasa wal masyairi lan pira-pira indra pengrasa. Wa anna hadzan naghma lan sak temene ikilah nada ya beruzu iku muncul apa nagham buruzan kelawan muncul wadihan kang pertela fis suwaril qisari ing dalam pira-pira surat kang pendek wal fawasilis sari'ati lan pira-pira ayat-ayat utawa surat-surat pendek kang cekak cepet wayatawara lan ngumpet apa nagham bersembunyi apa nagham qalilan kelawan sithik au katsiran utawa akeh fis suwarit tiwali ing dalam surat-surat kang panjang. Walakinnahu lan tetapine nagham malhudun iku den perhatekake daiman ing dalam selawase fi bina'in naghamil Qur'ani ing dalem susunan lagu Al-Qur'an, nada Al-Qur'an. Wala allana lan mbok menawa-menawa kita la nukhti'u ora salah sapa kita idza raddadna nalikane balikke sapa kita sihra hadzan naghmi ing keendahan ikilah lagu ila nasaqil Qur'ani marang susunan Al-Qur'an alladzi kang yajma'u kang ngumpulake apa alladzi baina mazaya an-nasri
ing dalem antarane keistimewaane kalam nathar paragraf wasyi'ri lan syair jami'an hale kesekabehane. Ta'ammal angen-angen sapa sira al ayatil karimati ing pira-pira ayat kang mulya. Tajidu bakal nemu sapa sira fawasila ing pira-pira pedhot-pedhot mutasawiyat fawasila mutasawiyatin ing pira-pira pedhot-pedhot kang padha fil wazni ing dalam wazan timbangan takriban ing dalam kira-kirane ala nizamin ing atase aturan ghairi nizami syi'ril arabi liyane aturan syair Arab muttahidatin kang suwiji dadi siji fi hurufit taqfiyati ing dalam huruf akhire sajak fi huruf fit taqfiyati ing dalam huruf akhire sajak sing belajar napa jenenge arut paham qawafi qafiyah tamaman ing secara sempurna dzati iqain kang duweni ritme nada musiqiyin kang bangsa musik muttahidin kang dadi siji. Singkatnya gini, Al-Imam Sayyid Sa'ad Al-Idrus itu menegaskan bahwasanya susunan-susunan Al-Quran itu punya ritme, punya nada, punya irama. Contohnya tadi wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan gitu kan. Belakangnya itu sama dan enak. Kalau di enak. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, kan gitu kan, enak itu. Kata beliau, susunan-susunan ini memiliki nada-nada yang membingungkan bagi orang-orang yang cerdas. Ayo, ora syair, ora puisi, tapi diunekno enak, kan gitu. Kalau puisi jelas, sajak-sajaknya jelas, apalagi syair Arab pakai bait. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki amadu rabbillah khaira maliki, kan gitu. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa. Belakangnya sama, tapi susunannya pasti. Quran beda. Yang anehnya, susunan-susunan ini sangat terlihat di ayat-ayat yang pendek-pendek. Tapi di ayat-ayat panjang kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan. Akan tetapi intinya Al-Quran memiliki keindahan yang tidak seperti keindahan yang lainnya, menunjukkan betapa mukjizatnya Al-Quran tidak bisa dikalahkan oleh aturan bahasa manusia. Manusia punya aturan, tapi Al-Quran ini aturannya Tuhan. Maka banyak sekali yang terenyuh, nangis, ora paham artinya, nek imame mocone wenak nangis, kan ngoten. Ya Allah dosaku akeh ya Allah, utawa nangis ya Allah imame suwi tarawih ora barbar. Naudzubillah min dzalik. Bon, intinya seperti itu. Al-Quran punya gaya khas sendiri dan banyak sekali cerita seperti Sayyidina Umar bin Khattab mendengar bukan Al-Quran dari lisannya Rasulullah, tapi dari lisan adiknya masuk Islam, karena orang Arab tahu cita rasa Al-Quran itu cita rasa Tuhan yang sejati. Wallahu a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.